Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak semalam saya jumpa dengan Bang Marwan, saya jumpa dengan Ustadz saya Bang Rizal Fadilah, guru saya Pak Said Ibu. Semoga saya punya kesempatan sedikit menyampaikan apa yang sedang kita alami. Kelemahan yang harus kita akui, sejak dari dulu kita selalu agresif dan sensitif terhadap situasi yang namanya bencana alam. Tetapi kita tidak memiliki antisipasi, deteksi dini, dan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan bencana politik. Bencana politik hari ini sudah dalam genggaman hanya beberapa orang saja yang secara otoritas, yang secara kualitas, yang secara integritas jauh daripada apa yang sangat kita inginkan. Sekali lagi buat kawan-kawan yang izin kepada Bang Marwan, senior-senior yang dari jauh-jauh hari beliau tidak pernah berhenti untuk terus menyuarakan, termasuk Ibu Ida yang tulisannya selalu menginspirasi saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan mengawali dulu sedikit cerita kecil kenapa saya pernah di penjara 4 tahun. Tidak istimewa karena perjuangan saya belum apa-apa dibandingkan beberapa tokoh. Pak Said Ibu di sini, Bang Marwan di sini, termasuk Pak Profesor Abbas Aham. Mulanya saya membahas tentang bahaya penjajahan Cina. Jadi Cina hari ini telah menentukan, Xi Jinping telah menentukan apa yang harus dihasilkan di Mahkamah Konstitusi hari ini. Jadi dalam analisis NSS, dalam gerakan operasi intelijen Cina, kita punya pilihan adalah mengikuti arahan guru-guru kita tadi. Karena kita sudah cukup lama tidak peduli terhadap sebuah konstruksi kekuatan politik secara nasional. Jadi jangan salahkan musuh kalau musuh mengalahkan kita di setiap langkah yang kita lalui. Tentu kalimat ini bukan kalimat pesimis. Paling tidak saya melihat wajah-wajah yang tidak pernah takut untuk sampai pada titik darah penghabisan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Saudara-saudara, tentu saya harus menghitung karena tadi terdengar dari sana setelah ini akan pindah ke tengah. Mudah-mudahan tengah yang hadir tambah banyak. Jangan kalau pindah ke tengah dengan alasan kepanasan tambah berkurang, itu perlu dipertimbangkan juga. Nanti jadi bahan tertawaan bagi orang-orang yang sudah terlanjur menjadi pelanjut daripada obor-obor besar dan obor-obor kecil. Tahu obor ya? Ya, kalau saya disebut semua lah. Yang jelas hari ini saya ingin mengatakan sudah selesai sidang Mahkamah Konstitusi. Seluruhnya dianggap tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak terbukti, tidak terbukti, tidak sesuai. Lalu selanjutnya adalah tergantung arahan dari Pak Said Didu dan kawan-kawan baru. Nah, semua saya ingin katakan buat semua yang hadir, apakah kita ciutnya hadapi situasi ini? Kita harus ingat negara Indonesia sudah bukan sekedar tidak baik-baik saja. Negara Indonesia sudah hancur-hancuran. Saya kadang-kadang bermimpi bisa bertemu dengan Pak Said Didu. Saya belum kesampaian, dia sekarang saya sebut terbuka. Kapan saya bisa berkonsultasi? Kerja kecil saya baru 12 angkatan saya mengadakan pendidikan politik untuk Jawa Tengah. Sebenarnya saya berharap di daerah-daerah lain karena keadaan ini akan semakin parah kalau kita tidak melakukan antisipasi, edukasi, dan proses remilitansi. Bagaimanapun kita tengok yang berkumpul di sini bisa kita lihat sebagai blok orang-orang yang punya penampakan baik secara fisik maupun secara usia. Kita lihat kita yang ada di sini umurnya rata-rata diduga 20 tahun ke bawah. Itu ya Bang ya? Iya, kita tidak boleh memungkiri bahwa gerakan tetap dimenangkan oleh goyang gemoy. Oke gas, oke gas, oke gas. Anda boleh marah, Anda boleh menganggap
menjawab saya merasa kalah, tidak, karena memang ada psikologi dari teori milenial, dari teori Y, teori Z, teori Gen Z, dan teori Alpha, teori Beta, dan gerakan itu tidak menyasar daripada para pemuda-pemuda yang berkarakter nasionalis Islamis dan kelompok Islam yang berjiwa jihad politik. Kelompok muda-muda yang lain rajin ibadah banyak, kelompok muda-muda yang senang dengan agama banyak, tapi tidak melihat dari guru-guru itu diarahkan, saudara-saudara, kita harus menyelamatkan Indonesia, diantaranya adalah menjaga keutuhan NKRI daripada imperialisme bintang David dan imperialisme bintang merah yang mereka oleh Al-Quran disebut wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Gerakan Zionis internasional dengan gerakan komunis dengan penampakan Jokowisme hari ini. Jokowi itu adalah personifikasi dari komunisme tanpa palu arit. Betul. Hari ini kita sedang berada di sebuah rezim yang sudah sampai kepada satu statement isyhadu bi anna karim. Kita sedang berada di sebuah penampakan, lu mau ngomong apa aja, lu mau demo kayak apa aja, lu gak bakal menang. Nanti kalau kekencengan dipanggil lagi sama polisi. Itu sudah menjadi fakta. Beberapa teman-teman di daerah, beberapa teman-teman tokoh-tokoh kita yang harus sedikit menahan langkah karena surat panggilan dari kepolisian sudah mulai berdatangan pada satu tokoh-tokoh kita. Untuk itu, kepada semua, apakah mendengar berita ini, cerita ini Anda takut? Kita siap untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kita siap bekerja sama dengan guru-guru kita, abang-abang kita. Takbir! Jadi kita semua pada sore ini tidak ada pilihan bahwa gerakan-gerakan kesadaran kolektif untuk menjaga NKRI sebetulnya ada di titik sangat membahayakan. Ketika satu anak haram konstitusi, satu anak haram KPU, lalu nanti dilantik, maka Anda akan melihat foto anak itu yang konon SMA-nya saja jelas, lalu nanti akan ada foto bapak yang satu, bapak oke gas, yang satu anak dari yang suka main sepeda mini. Nah, di kantor-kantor Anda ada foto dua bapak, yang satu bapak yang sudah tua, yang satu anak yang belum cukup umur. Nanti tinggal John Etes jadi menteri sekretaris kabinet. Ya, buat saya tahu mungkin nanti arahan dari kakak-kakak, abang-abang semua dan seluruh kawan-kawan, sampaikan energi positif kita. Kita jangan pernah merasa kalah karena kecurangan yang boleh saya bilang ini kejahatan yang TSM, kejahatan politik yang TSM sudah sampai pada satu fakta, pada kenyataan kita tidak diperbolehkan untuk membela yang benar dengan cara yang paling profesional sekalipun. Bayangkan semuanya nggak terbukti, mempersoalkan sebuah persidangan bagaikan riset kualitatif, riset kuantitatif, riset akademis murni, nggak akan pernah ketemu. Padahal faktanya di Cikulpa itu saya karena saya orang Tangerang, itu di saat pencoblosan polisi langsung yang membagikan uang kepada masyarakat dan diarahkan tegak lurus di tengah, coblos nomor 2. Bayangkan berseragam, membawa uang, membawa pistol, dan mereka disuruh mencoblos sesuatu nomor yang ditentukan, lalu kemudian disampaikan tidak terbukti. Maka luar biasa, penjahat dengan penjaga rumah, perampok dengan warga, bagaikan cerita sebuah RW, ada kerampokan, datang Pak RW, ternyata Pak RW-nya itu merampok rumah yang sedang dirampok. Tentu emosional harus kita turunkan sedikit. Kerja-kerja yang kelihatannya mengarah pada revolusi, gerakan-gerakan yang bersifat non-parlementer, tapi saya ingin ingatkan, maukah kita duduk baik-baik dulu sebelum diputuskan membakar gedung CCP pusat PKI. Itu para ketua kita tahun 66, mungkin Prof. Abbas Taha bisa cerita, itu mereka mengadakan rapat 11 hari 11 malam. Sekarang ada datang jauh-jauh dari mana-mana, tentu sebuah pengorbanan yang luar biasa. Tapi apakah kita ketika pulang ke rumah,
kita punya semangat yang sama untuk mengatakan bahwa Indonesia tetap milik rakyat Indonesia. Saya pikir saya tidak perlu memperpanjang karena ini bukan kepentingan untuk menjelaskan siapa saya. Yang paling penting bagaimana kita setelah hari ini. Maka pesan saya buat semua yang hadir, sampaikan salam ke seluruh jazirah, tembus hatinya bahwa negeri ini sedang menunggu lahirnya para pahlawan yang tidak bertanya dibayar berapa dan dapat apa. Ini bagian yang terus harus kita pertanyakan. Kenapa gerakan-gerakan gampang layu sebelum berkembang? Kenapa tokoh-tokoh yang kita banggakan tokoh hilang tanpa pesan? Karena pertanyaan itu sering berujung, nanti gua dapat berapa? Nanti gua jadi apa? Semoga seluruh para penggerak juga menjaga diri, termasuk saya tentunya. Mohon maaf, mari kita bersiap ke tengah. Kita akan terus bergerak, kita gelorakan Indonesia, kita harus kita jaga sebagai putra-putra patriot Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, di tengahnya kita tunda dulu satu lagi. Ada Bunda Putri yang kebetulan sedang sakit, beliau tidak bisa orasi di tengah sana. Silakan Bunda. Mohon maaf sekali. Satu lagi. Akhir jadi nggak bisa panas-panasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hadis dari At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa merupakan jihad yang paling utama adalah mengatakan yang benar di hadapan penguasa. Setuju? Harus setuju, karena itu adalah kata-kata Rasulullah yang kita cintai. Saudaraku sekalian, kami ingin beribadah tadi ya. Saya belum masuk ini ke persoalan. Anda perlu mengetahui terjadi peristiwa di masjid itu. Konon kabarnya masjid itu adalah milik dari kementeriannya Bapak Sandiaga Uno. Orang yang 5 tahun lalu kami ini adalah daihatnya yang membela Prabowo dan Sandiaga Uno. Ya, drama terjadi. Siapa sangka 5 tahun kemudian kami harus memanjat ya pagar daripada masjid tersebut hanya untuk beribadah. Ya, nanti tinggal tunggu beritanya aja nanti ya. Siapa tahu youtuber-youtubernya ada yang memviralkan. Saya ingin mengatakan muak, saya muak ya melihat aparat dengan kesombongannya menjagai masjid dan tidak memperbolehkan kami beribadah. Saya ingin mengatakan ini masih negara Indonesia atau negara komunis ya. Dan saya sempat memarahi tadi Satpol PP-nya. Apa saya katakan? Gunakan seragam Anda, berdiri Anda di sana, buka gerbang, kami mau sholat, kami mau mendengarkan pengumuman, tapi kami ingin tetap melaksanakan ibadah. Betul? Bapak Ibu sekalian, inilah yang kami khawatirkan, inilah yang Bapak Anjung khawatirkan, Pak Said Didu khawatirkan, Pak Buyung khawatirkan, Pak Marwan Batubara khawatirkan, dan Korban kami khawatirkan, ini tidak khawatirkan. Ada suatu masa ya yang disebutkan oleh Rasulullah juga, likuli halin ibadah, walikuli halin muamalah. Setiap masa itu ada ibadahnya, setiap era itu ada penyikapannya. Tapi saya tidak pernah bermimpi harus bersikap di hadapan aparat yang seharusnya mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat dengan penuh kesombongan. Kami harus manjat dulu baru bisa sholat. Jadi saya belum ketahui ya, ibu-ibu Pak sekalian, Anda tadi bisa sholat itu berkat seorang ibu-ibu manjat. Ya, oke? Untuk ibu-ibu yang tadi, semoga Allah catat sebagai ibadah ya, karena akibatnya semua orang
ASN ya. Jadi suka tidak suka, saya pasti bicara soal hukum. Tanggal 9 November 2017 dalam sebuah berita online, Bapak yang kita cintai juga Bapak Mahfud MD yang tidak lain adalah mantan Ketua MK katakan ya dalam berita online tersebut, setiap perkara itu bisa dicari pasal salah benarnya. Tergantung kelihayan untuk mendapatkan intelektual tukang. Siapa intelektual tukang itu? Intelektual tukang itu bisa jaksa, bisa polisi, bisa hakim, atau kami yang berperan sebagai pengacara. Tergantung Anda ingin mengambil peran itu atau tidak. Beberapa hari ini kita aksi untuk memberi kekuatan kepada MK. Betul? Kita masih mengira bahwa MK ini masih ada nurani. Namun hari ini, kalau saya sudah ngomong dari kemarin ya Bapak Ibu, jangan berharap kepada MK. Ya, jangan berharap. Mau strukturnya 4-4 ke, mau 3-3-2, nggak usah berharap. Anda bersyukur Bapak Ibu sekalian ada di pihak yang benar pada hari ini. Ya, bersyukurlah. Anda masih dibimbing oleh ulama-ulama lurus. Saya dengan bangga mengatakan terima kasih Habibana Muhammad Rizik Syihab. Terima kasih FPI. Terima kasih LSM yang begitu mencintai bangsa Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih Poros Buruh. Terima kasih Pak Din Samsudin. Semua kita harus berterima kasih. Ya. Jadi saya ingin mengatakan jangan pernah berharap kepada manusia, pasti kecewa. Refli Harun sendiri dalam salah satu pidatonya pernah mengatakan apa? Bahwa di hadapan para hakim MK tersebut ada keselamatan, kesejahteraan, tapi juga ada tekanan. Dalam salah satu podcast ya bersama Bambang Wijayanto kalau tidak salah, Bapak Hamdan Zulfa menyampaikan sudah ada yang diancam akan ditembak. Ya, nah oleh karena itu tidak ada yang salah Bapak Ibu. Perjuangan memang seperti itu. Yang salah hanya satu. Mereka tidak cukup kuat. Mereka tidak cukup berani. Mereka tidak memilih sebuah jalan menyelamatkan bangsa Indonesia. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, mengapa kita ikut pemilihan? Karena pemilihan umum itu adalah radical breakthrough. 10 tahun Jokowi yang ada adalah kerusakan di bidang hukum, di bidang ekonomi, tipu menipu, betul atau tidak? Habiskan sumber daya alam, impor besar-besaran, pecah belah anak bangsa. Oleh karena itu tadi yang kita berharap bahwa pemilu ini akan menjadi radical break, di mana dia berhenti dan tidak lagi berkuasa. Saya ingin pemimpin satu yang tidak jual negara. Saya ingin pemimpin yang setia. Saya ingin pemimpin yang takut akan Allah, takut akan Rasulnya, kami cinta kepada kami. Saya ingin pemimpin yang tidak suka bohong. Saya ingin pemimpin yang tegakkan hukum. Hari ini orang yang dulu kita bela memenangkannya. Inilah dramanya Allah. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan belum berakhir ya. Saya menguatkan diri saya sendiri, belum berakhir. Tetap berada di jalur komando ulama. Mengapa saya perlu tekankan ini? Bapak Ibu sekalian, dahulu sedikit ya sejarah bangsa Indonesia ini dan sejarah dunia. Semua jenderal-jenderal besar yang gagah perkasa, gagah berani dan takuti, ketika akan terjadi peperangan pasti akan lari kepada ulama. Betul? Mengapa? Karena dalam peperangan akan terjadi pembantaian, pembunuhan berdarah-darah, sehingga seorang jenderal yang hebat pun membutuhkan dari ulama. Tapi apa yang terjadi? Saya mengatakan kepada Anda pengalaman saya pribadi sebagai pembela ulama bersama TPUA, TPAI, ulama kita adalah bagian yang paling sering dihinakan, ya, paling sering dihinakan, dikatakan teroris lah dan segala
apa namanya, imam yang adil. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, secara legitimasi MK sudah menyampaikan 02 sebagai pemenang. Namun itu belum selesai bagi kami. Ya, betul. Kami tidak terima Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi dan turunan-turunannya. Siapa turunan-turunannya? 02. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, karena tidak pantas memimpin Indonesia. Setuju? Bapak Ibu sekalian, tunggu. Berdoa, tenang, sabar, insya Allah kita tetap menang. Karena yang menang itu adalah tetap berada dalam kebenaran dan kesabaran, sebagaimana nasihat dari Habibina Muhammad bin Syihab. Saya kira demikian ya. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.